misteri Tejanyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan temanku semua, inilah Tejanyana yang penuh misteri. Temanku, kami bertiga baru sampai, langsung membersihkan rumput di tempat lokasi Tejanyana. Tak lama kemudian, dengar seolah-olah ada mesin mobil yang lewat, teman, sayup-sayup dari kejauhan. Juga sound system yang bunyi dari kejauhan. Padahal itu hutan belantara berkilo-kilometer, mungkin puluhan kilometer. Menurut Pak Imron, hal ini gak mungkin. Karena sangat jauh perjalanan kita, 2 jam. Perjalanan menuju ke sini bisa dilakukan hanya dengan jalan kaki. Jadi tidak mungkin ada penduduk, ada suara yang benar-benar nyata. Tidak mungkin, kata Pak Imron. Tidak mungkin itu suara mobil, tidak mungkin suara sound system. Mana mungkin berkilo-kilometer bisa terdengar dari sini. Betul-betul penuh misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan temanku semua, kami bertiga, saya Iqbal, ditemani oleh Pak Imron, polisi hutan, dan juga Sahilufron, bapaknya Fajri, saya sebut Babe Fajri, sudah sampai ke Tejanyana. Inilah bebatuan yang mirip seperti kuburan, maksudnya ditata seperti bagian kuburan, bagian atas ditata seperti ini. Dan memang ada sejarahnya, nanti bisa ikuti saja cerita dari Mbah Mariono. Yang jelas saya sudah sampai di sini, merasa senang sekali. Perjalanan sangat jauh, terbayar sudah dengan keindahan alam yang luar biasa. Ini di pegunungan Tejanyana. Ini sudah sampai pusatnya Tejanyana ya ini. Pusatnya Tejanyana ya ini. Ini lihat. Ini hebatnya lagi, ini bekas dibangun, ini mungkin zaman kuno ini. Ini tampaknya seperti diaduk ini. Kayak semen, tapi zaman dulu kan tidak ada semen. Kurang tahu pakai apa. Terus ini bebatuan. Sekitar bebatuan itu tampak ada adukan, tapi mungkin adukan zaman kuno, kamu menggunakan semen mungkin, kurang tahu. Yang jelas inilah pusatnya Tejanyana ya ini. Tejanyana disebut juga Gunung Cupu Manik Astagina. Di sebelah sana ada sungai gunung, teman. Jernih luar biasa, nanti kita bisa lihat lagi di sana. Kita sampai di sini sekitar jam 10. Sudah sampai di sini, berarti perjalanan 2 jam. Kita jalan santai karena tidak bisa cepat. Saya jalannya pelan, beda dengan Pak Imron. Luar biasa. Iya, suara mobil, ya. Alhamdulillah. Enggak ada. Kalau suara itu memang saya dengar itu. Dengar nggak, teman? Di sini ada suara seperti orang sedang, iya, sedang membawa mobil, kendaraan, ya. Ini misteri, tapi nggak apa-apa, teman. Kita dilindungi oleh Allah, aman-aman saja. Karena kita sudah tahu. Karena ya udah hutan belantara. Saya dengar itu ada suara mobil. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tua kita kan pernah cerita di sini itu sebagai pusatnya pasar suatu saat nanti. Jadi siapa tahu akan terwujud ya. Ya Allah yang tahu. Ini suatu hal yang sangat misteri. Iya. Luar biasa. Itu kan suatu hal yang antik ya. Antik. Kita nikmati saja. Nikmati apa yang ada di sekitar kita. Perjalanan, iya, dekat ya. Padahal lebih jauh sana loh. Ke arah Tunjung Buli itu lebih jauh ke sana ya. Arahnya ke sana kan
itu kan apa, tanaman tepus terus ya. Biasanya makan itu tanaman jembul. Ini malah enggak ya. Ini semak belukar masih alami betul. Masih alami. Ya. Ini Jarang bambu ini pun juga tanaman dari Gunung Madingan. Iya ya. Berarti ini betul-betul semak belukar, hutan belantara ya. Tidak dijamah oleh manusia. Semua ada misterinya. Pasti ada sejarahnya karena terbukti di sini batu ditata-tata. Ini ada apa ini? Kalau nggak ada sejarahnya, nggak ada ceritanya. Ini udah dibersihkan oleh Dan Hufron, oleh saya tadi kerja bakti. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Dan Ibron dibersihkan. Ini jadi enak ini untuk santai-santai. Kita juga bisa makan buah ya, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim, makan buah parijata. Bismillahirrahmanirrahim. Buah parijata ini tumbuh di pegunungan dan saat perjalanan ke Tejanyana Gunung Cupu itu sangat mudah untuk dijumpai pas sedang berbuah. Rasanya itu agak manis tapi lebih dominan asam, rasa asam. Sambil makan buah parijata, kami duduk bertiga sambil ngobrol tentang Gunung Cupu dan Tejanyana, tentang kisah-kisahnya. Tentu banyak kisah yang menarik. Model kayak topi kayak kerajaan kok. Kalau kayak gini loh, kayak mahkota. Topi mahkota kan ini ya. Kok dibikin seperti ini? Saya sedang mengamati batuan ini yang mirip nisan, kok bisa seperti dibuat kayak mahkota raja. Ini ada misteri apa di balik itu? Jadi bagian atas itu lebih lebar dibanding bagian pertengahan. Ini siapapun kayaknya belum mengetahui seluk-beluk apa sebabnya dibikin seperti itu. Sambil saya amati segala sesuatu di sini, Babe Fajri dan Pak Imron istirahat menungguin saya sambil santai-santai. Saya melihat segala sesuatu di sini yang perlu diamati, antara lain saya mengukur luas dari bebatuan yang ada di sini, baik panjang maupun lebar. Alhamdulillah kita nyampe ke lokasi dengan selamat, nggak ada hambatan suatu apapun. Dari rumah kita berangkat mau menuju ke lokasi Tejanyana tadi jam 8. Alhamdulillah nyampe ke lokasi jam 10:15 kayak gitu, dan alhamdulillah kita bersama-sama rekan 3 orang di wilayah hutan Tejanyana. Dari konon ceritanya masih ada silsilah, masih ada sejarah, tapi yang tahu sejarah silsilah nanti yang dibuahkan di desa Sirau. Jadi kalau saya ibaratnya cuma jadi pengawal petunjuk jalan dari dulu, dari Kanada, dari India, itu alhamdulillah sudah pada nyampe di Gunung Tejanyana, di Gunung Cupu Manik Astagina. Nah, terletaknya di desa Sirau juga. Alhamdulillah kita sudah nyampe. Posisi keadaan lokasi seperti ini, hutannya masih rimbun dan aman terkendali kayak gitu. Monggo kita sampaikan lagi ke Pak Guru, monggo silakan dilanjut. Oh ya, Pak Imron, informasi yang saya dapat dulu pernah ada orang luar negeri berkunjung ke sini. Ya, kira-kira tahun berapa itu Pak Imron? Ya sekitarnya tahun 2024. Ya, 23. Berarti 23. Sekitar 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Ada berapa orang saat itu sekitar? Nah, saat itu sekitar ada 6 orang. 6 orang ya? 6 orang. Dari negara mana itu? Itu dari Kanada, juga itu asli dari juru bicaranya dari Jogja. Dari keraton? Dari keraton, ya. Berarti 6 orang sini? 6 orang. Tujuannya ingin tahu tentang Tejanyana? Iya, ingin tahu tentang Tejanyana. Orang luar negeri mana saja itu? Ya, saya kurang tahu. Saya tahunya cuma itu, mungkin nanti di data buku itu ada. Mbah Mariono ya? Iya, ada. Ya. Berarti Mbah Mariono sering datang ke sini ya? Jadi yang mengawal saya, ya.
Berarti setahu Kang Imron selain dari India ada juga dari Singapura begitu? Iya, ada. Jadi India, ya. Singapura, mana lagi? Kanada. Iya. Terus apalagi dari Keraton Jogja. Itu kemarin dari rombongan bapak-bapak kiai pun juga pernah ke sini, itu hampir ada, kalau nggak salah itu ada 30-an mobil. Banyak ya? Iya, itu dari kiai mana aja. Semuanya ke sini berarti? Semua menuju ke lokasi sini. Lewat Cirau juga. Lewat jalan yang kita lihat? Iya. Itu. Di sini ada berapa lama waktu itu? Waktu itu di sini lihat situasi dan kondisi cuaca, Pak. Paling ada di sini ya sekitar ada 1 jam. Ada jam. Karena kita menimbang cuaca. Cuacanya memang kayak gini. Kalau yang saya punya, kalau di sekitar sini, walaupun di desa cerah, tapi kita naik ke sini hujan pasti turun. Iya gitu. Memang rawan hujan di sini. Makanya subur tanaman ya. Ini belum dikelola oleh pemerintah ya. Coba dikelola, dijadikan tempat wisata. Ini kan luar biasa ini potensi alam dan karya. Sayang belum dikelola dengan baik. Coba lihat dikelola. Ya mungkin panjenengan Pak Imron suatu saat mengusulkan paling tidak ya berkecillah potensi apa yang ada di sini, panjenengan yang memberdayakan lah, edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada pejabat, mungkin kasih informasi minimal ya. Begitu. Tapi menurut saya Pak, setahu saya kalau di daerah sini khususnya itu menurut konon ceritanya itu bukan masuk wisata, Pak. Jadi maksudnya ritual. Oh begitu ritual. Iya, ritual. Ya siapa tahu bisa dijadikan wisata religi gitu kan. Karena waktu itu kan masih ada sejarah. Oh, ini ada kaitannya dengan Ardi Lawet. Masih ada kaitan sama Ardi Lawet. Iya. Kalau ke sana loh jauh. Ini kan ke sana lah. Iya. Ke sana malah ya. Ke sana. Timur sih. Iya. Kalau kita lihat peta kan pegunungan kan dari timur ke barat itu di wilayah utara, kalau saya posisi itu memilih jadi timurnya ke sana, barat berarti sana. Alhamdulillah sama juga orang Moncol pernah ke sini, tetap-tetapnya dari Kapolsek Karang Moncol juga udah pernah, apalagi dari Kapolres sudah ke sini. Kapolres sudah langsung dari Bapak Kapolres saja. Nah ini bupati yang baru belum ya? Ya mudah-mudahan Bapak Bupati yang baru bisa nyampe ke sini. Sambil dijelaskan ini namanya buah apa ini? Ya. Ini namanya buah jata. Ini buah pari sejata. Ini juga mengandung vitamin C ya? Ini mengandung vitamin C, ini sangat-sangat bermanfaat. Bisa ditemukan di pegunungan ini ya? Ya, yang ada hanya di pegunungan sini. Ya, di hutan itu banyak, cuman ya kayaknya yang masih utuh, masih banyak itu di daerah sini. Saya juga metik banyak ini, lumayan ini. Buat bawa ke rumah nggak apa-apa ya, buat oleh-oleh ya. Nggak apa-apa. Rasanya asem. Ini saya terima kasih sekali ya sama panjenengan Pak Imron, sudah capek-capek dari bawah nganter kami ke sini, jadi tambah pengalaman. Ini kan bagian dari edukasi kepada masyarakat agar nguri-nguri sejarah. Ya, betul. Yang penting untuk kebaikan. Ya. Ya mudah-mudahan bagi orang yang Islamnya bagus, jangan untuk ajang kesyirikan. Ya. Kalau kemusyrikan jangan sampai dosa gitu. Umpamanya dibakar kemenyan di sini, minta di sanjung-sanjung, mintanya pada Allah, jangan ke yang lain. Allah itu bahaya gitu. Jadi insya Allah aman kita. Ke hutan kemanapun kalau apa namanya, kalau tendensinya diserahkan ke Allah, aman kan kita. Aman. Jadi kita nguri ini tapi dalam rangka pelestarian sejarah. Nggak apa-apa cerita silsilnya dulu gini-gini kan nggak apa-apa. Nggak bolehnya kan nyanjung-nyanjung hal yang musyrik. Ya sama-sama Pak, banyak-banyak terima kasih. Saya pun juga tidak merasa lelah, tidak merasa capek. Memang itu masih masih pertanggungjawaban saya. Karena saya masih dipercaya sama pimpinan mengelola di kehutanan. Termasuk ini daerah wilayahnya panjenengan ya? Iya. Bagus. Khususnya RPH Pitung. Mungkin di sini perlu dibuat apa ya, kayak bangunan yang biasa untuk posko rumah singgah. Iya, seharusnya perlu itu. Cuman
ini cocoknya jangan pakai seng itu, jangan Pak. Oh iya. Pakainya pakai kalau ada ya. Kalau lebih alami ya. Iya, lebih alami pakai duk lah. Itu injuk lah. Setuju banget. Injuk. Ini bawa autan kok hilang ya. Ya inilah Hufron yang menemani perjalanan kita, bapaknya Fajri, maka saya panggilnya Babe Fajri. Dan ini Pak Imron luar biasa, berkali-kali datang ke sini tidak mengenal lelah, selalu merasa senang kalau ada yang ngajak ke sini, karena ini kan bagian dari nilai sejarah ya. Iya. Jadi kita perlu melestarikannya, jangan dirusak mestinya. Iya. Dan yang dirusak ini kan punya nilai sejarah. Silahkan para ahli arkeolog atau ahli apapun untuk menggali informasi di sini, mungkin nanti jadi ada ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat ya. Iya. Mengedukasi lah. Oh ya, itu dua lagi Pak. Apa? Itu di sini itu masih ada itu batu semar sama batu Pasujuda. Di mana itu teman? Itu terletaknya nanti posisinya. Kita cari aja ya, kita cari nanti insya Allah ya ketemu. Tapi di sekitar sini? Ya sekitar sini aja. Ya, kita cari saja nanti, biar nanti kita tidak sia-sia perjalanan jauh, langsung lihat sekalian. Oke. On depan ini Fron, ke depan ini, pengen ngerti daun ambane sepira. Mandan indat pira dawane, pirang depak. Sedepak terus burungane mani Fron. Sedepak terus burungane mani. Rong depak ya. Meh rong depak setengah. Hah? Depak setengah. Kurang lebih 1 depak setengah. Lebarnya Fron? Depak itu kan panjangnya. Hampir imbang ya. Hampir imbang. Terus ini Fron. Ini juga imbang. Coba. Dicoba. 2 depak. Hah? Setengah. Sedepak setengah. Terus coba lagi. Lebih ya. Terus setengah ya. Persegi ya. Bangunan persegi. Iya temanku, ini bangunan yang ada di sini, maksudnya bebatuan yang ditata. Saya coba mengukur dengan cara merentangkan tangannya si Babe Fajri, jadi tahu ukurannya, karena memang ingin sekali tahu seluk-beluk di sini. Dan saya memanfaatkan momen juga untuk berselfie-selfie di sini. Bukti saya itu sampai ada di lokasi ini. Ya, karena kurang puas di shooting teman, maka saya berusaha juga untuk selfie sendiri. Ya, mumpung lagi ada kesempatan nyampe di lokasi seperti ini, merasa dirinya itu senang sekali. Senang bisa nyampe di lokasi yang sejak dulu itu banyak cerita turun-temurun hal yang aneh-aneh di lokasi ini. Kalau tidak salah dulu ada seorang kakek, sekarang orangnya sudah meninggal, pernah cerita kepada saya bahwa di Gunung Cupu ada daerah yang namanya Tejanyana, terletak di Gunung Cupu. Ini kan 1 meter kalau dari sini. Ternyata inilah tempatnya. 1 meter ya. Saya coba ngukur teman, pakai tangan, tapi aku tahu 2 meter. Kira-kira berapa posisi 1 meter, 2 meter dan sebagainya. Saya ukur teman. Satu meter setengah. 1 meter setengah, 2 meter. Ini juga sama. Ini 2 meter. Ini 2 meter. Ini sama. Ini 1 meter setengah. Hampir 2 meter. Kalau ini, coba ini. Satu. Dua. Ini juga 2 meter. Iya. 2 meter. Coba kalau ini ke sini. Tertimbun ini. Timbun. Kira-kira coba. 1 meter kan? 2 meter. Ya. Ya. Ini kan 2 meter tadi kan?
Ya, 2 meter. Karena penasaran, aku mencoba untuk mengukur, teman. Yang satu yang mirip kuburan yang ada batu nisannya, yang kata Pak Imron itu sebagai tempat petilasan, bukan kuburan. Itu panjangnya 2 meter, lebarnya 1,5 meter. Sedangkan sebelahnya lagi, saya ukur dari timur ke barat, itu 2 meter. Dan saya ukur juga dari utara ke selatan, juga 2 meter. 2 meter, 2 meter, berarti 2 kali 2, 4 meter luasnya. Begitu, teman. Mumpung lagi di sini, saya berfoto-foto tentunya bertiga. Ya, karena merasa senang bisa sampai di sini. Sering mengabadikan momen-momen yang tentu saja berharga menurut kami. Ya, silakan Pak Jan menyampaikan yang keras. Ini kita sudah sampai berada di Ini kita sudah berada di lokasi pusat Gunung Jogomanik Astagina atau yang dinamakan Tejanyana. Jadi konon ceritanya masih ada cerita zaman kuno, tapi saya belum bisa menerangkan. Nanti yang bisa menerangkan lebih detail itu mbak saya, Mbak Mariono. Gitu, Pak. Ya, sangat-sangat berterima kasih ini atas partisipasinya udah nyampe ke Gunung Cukup. Saya juga terima kasih panjenengan sudah berkenan ke sini. Saya dan Gufron bisa sampai ke sini karena panjenengan itu sudah ahlinya, sudah tahu arahnya, sehingga saya tidak nyasar-nyasar. Sampai ke Tejanyana. Sejak dulu saya dengar Tejanyana, baru kali ini bisa tahu betul tentang Tejanyana. Ini ada bebatuan menyerupai kuburan, tapi nggak tahu ini kuburan atau bukan. Dan jelas seperti inilah Tejanyana. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Mari kita menuju pulang. Oke, hati-hati. Ya, ayo kita bersama pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Bismillah. Nih, perak. Jempol. Temanku, inilah kali gunung, asli gunung di sekitar Tejanyana. Airnya cukup jernih, teman. Kalinya lumayan besar sih. Tuh airnya jernih banget. Ini ada Pak Imron, ada Bapak Fajri, nyebutnya Babe Fajri. Lihat airnya. Wow, mantap, mantap. Jadi pengen mandi. Airnya sana ini. Tepus. Di sana gelap. Rimbun ini. Lumayan dalam, teman. Lumayan dalam. Hampir 1 dengkul. Saya sendirian, teman. Saya sendirian. Karena Babe Fajri lagi nyari situs yang lain. Katanya ada 2 bebatuan yang perlu dicari. Babe Fajri sama Pak Imron ada di sana. Sedangkan saya lagi ada di kali sendirian, teman. Di hutan, teman. Hutannya hutan belantara. Yuk
Kita cari Pak Imron. Masa saya sendirian? Tanaman liar di sekitar kali tumbuh dengan subur. Luar biasa kan teman? Kelihatan kan airnya? Sapinya bagus. Waduh, Bapak Fajri kemana? Pak Imron juga kemana ini? Saya sendirian di sini. Temanku, sungai gunung ini kata Pak Imron namanya Sungai Gombong. Mbah Mariono nyebutnya Kali Asap. Kalau saya kayaknya nyebutnya mendingan Kali Serigala. Ya, karena menurut Mbah Mariono ini sumbernya dari Gua Serigala. Tapi letaknya jauh teman. Katanya harus jalan kaki 3 jam lagi. Selama 3 jam ke arah hulu. Di sana katanya ada gua. Guanya pintunya sih sedang-sedang saja, tapi begitu masuk lebarnya luar biasa katanya teman. Dan airnya arah dari situ. Tapi Mbah Mariono bilang hanya 1 kali masuk situ dan penuh misteri di situ. Bertemu dengan kakek-kakek yang tak dikenal. Dan kakek yang tak dikenal itulah yang menunjukkan jalan keluarnya katanya. Hampir nyasar di dalam gua tersebut. Ya, Mbah Mariono hampir saja nyasar di gua tersebut karena banyak pintunya. Itu berdasarkan cerita dari Mbah Mariono. Temanku, cerita turun-temurun dari kakek nenek, banyak sekali cerita-cerita yang itu bisa saja hanya sekedar cerita ya temanku, susah untuk dibuktikan. Ada cerita dari bibi saya. Bibi saya dikasih cerita dari nenek. Katanya di Sungai Tejanyana ada 7 pancuran yang terbuat dari emas. Namun tidak ada yang bisa ngambil, dan pancuran tersebut ditutup oleh lumut-lumut. Tapi ya, itu sekedar cerita, mungkin khayalan temen ya. Kurang tahu, itu yang jelas penuh misteri. Tejanyana itu penuh misteri. Kemudian sumber yang lain, ada seorang kakek cerita kepada saya. Iya, cerita dulu waktu aku masih kecil. Yang pernah cerita kalau di sini itu ada tempat yang seperti pertanian. Ya, tapi tidak semua orang bisa menjumpai. Ada tanaman cabai, ada tanaman terong. Boleh saja metik sepuasnya, tapi asal jangan dibawa pulang konon katanya. Ya, kalau nggak salah saya pernah dikasih cerita seperti itu dikala saya baru tumbuh dewasa. Kakek yang cerita ke saya juga bilang, katanya Tejanyana itu sama saja dengan pasar, tapi pasar siluman. Bagi orang yang Islam, Islamnya mantap, keimanannya hebat, akidahnya kuat, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan cara ta'awud, tentu saja aman teman. Ya, dengan mengamalkan perintah Allah tentunya dan menjauhi larangannya, insya Allah gangguan apapun dari setan itu kita aman. Semoga kita semua bisa mengamalkan seperti itu. Kemudian Mbah Mariono pun cerita seperti itu. Memang di sini banyak keanehan. Di sini pun katanya ada telaga, tapi tidak mesti orang bisa melihat. Kalau saya sih nggak melihat apapun, nggak ada telaga. Kemudian itu Pak Imron katanya ada batu namanya batu Semar.
tapi dicari nggak ada. Ya, karena rimbun banget teman. Semak belukar sudah pada tumbuh, tumbuhan-tumbuhan yang sangat subur, sehingga mungkin tertutup teman. Itulah banyak kisah-kisah tentang Tejanyana, tapi itu semua sangat misteri. Ada sebagian fakta, ada yang mungkin sekedar khayalan, mitos, bukan fakta. Atau ada juga yang fakta, bukan mitos. Yang jelas, Tejanyana penuh misteri. Kiranya itu dulu ya teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon untuk subscribe ya teman. Yang belum subscribe, cepat-cepat subscribe. Bukan hanya subscribe, tapi juga like dan komen teman, serta share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di video yang lainnya. Perjalanan pulang dari Tejanyana.